Selamat datang kembali di channel Indolarva. Kali ini kita akan membahas tentang rekam data program penanggulangan kecacingan pada elektronik filariasis dan kecacingan. Program pemberian obat cacing yaitu albendazole 400 mg dilakukan setahun 2 kali, yaitu pada bulan Februari dan bulan Agustus. Sebelum kita melakukan pencatatan dan pelaporan, kita melakukan pemberian obat cacing terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita akan membahas mekanisme pemberian obat cacing pada anak usia dini terlebih dahulu. Obat diberikan oleh petugas puskesmas atau kader yang telah mendapatkan petunjuk pemberian obat cacing. Adapun petunjuk pemberian obat cacing tersebut adalah kader posyandu menanyakan pada orang tua apakah anak sudah makan sebelumnya. Anak harus makan pagi sebelum minum obat. Pemberian obat cacing dilakukan setelah anak mendapatkan vitamin A dengan jeda setengah jam. Anak minum obat cacing di depan petugas kesehatan atau kader kesehatan. Penundaan pemberian obat cacing dilakukan apabila anak demam ataupun sakit. Anak sudah minum obat cacing kurang dari 6 bulan terakhir. Sasaran yang ditunda pemberian obat cacing harus dicatat dan dilaporkan agar tahu mana yang sudah diberi obat cacing ataupun yang belum. Dan nantinya akan dilakukan sweeping oleh petugas. Perlu dikonsultasikan lebih lanjut bagi penderita epilepsi dalam serangan, gizi buruk disertai gejala klinis yang ada, gangguan fungsi hati dan ginjal. Adapun pemberian obat cacing ini tidak menutup kemungkinan terjadi kejadian ikutan pasca pemberian obat cacing dan penanggulangannya. Pemberian albendazole dalam jangka pendek hampir bebas dari reaksi obat. Jika ada, itu pun ringan dan hanya sebentar, seperti mual, muntah, diare, sakit kepala, pusing, lesu. Sedangkan penanggulangan reaksi obat tersebut diantaranya adalah cukup diistirahatkan dan diberi air minum hangat. Jika terjadi diare, diberikan Oralid. Bila gejala berlanjut, dirujuk ke puskesmas terdekat. Dan apabila setelah pemberian obat cacing keluar cacing, maka diberikan penjelasan kepada penderita ataupun kepada sasaran bahwa kejadian tersebut tidak berbahaya, bahwa menguntungkan karena cacing sudah keluar dari tubuh anak. Pencatatan dan pelaporan dilakukan dengan SMS dan juga dengan online. Pencatatan adalah kegiatan proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan. Bentuk catatan dapat berupa tulisan, grafik, gambar, bahkan suara. Laporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu yang hasilnya disampaikan oleh pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tersebut. Setiap kegiatan yang dilakukan diakhiri dengan pembuatan laporan. Pencatatan dan pelaporan adalah indikator keberhasilan suatu kegiatan. Tanpa ada pencatatan dan pelaporan, kegiatan atau program apapun dilaksanakan tidak akan terlihat wujudnya. Output dari pencatatan dan pelaporan adalah sebuah data dan informasi yang berharga dan bernilai bila menggunakan metode yang tepat dan benar. Adapun pencatatan dengan menggunakan SMS ini adalah suatu platform yang menyediakan mekanisme untuk menerima dan mengirimkan SMS dari peralatan mobile yang menggunakan keyword tertentu. Sedangkan pencatatan dan pelaporan dengan menggunakan online, yaitu pencatatan dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer. Pencatatan online ini merupakan proses memasukkan data hasil kegiatan ke dalam media sistem pencatatan data online yang dapat diakses menggunakan berbagai jenis perangkat elektronik seperti laptop, komputer, tablet, bahkan smartphone. Kita akan memasuki pencatatan dan pelaporan dengan portal dari Kementerian Kesehatan, yaitu Subdit Filariasis dan Kecacingan. Kita masuk ke server Google, yaitu kita akan memasukkan portalnya filariasis.kemkes.go.id. Kemudian akan muncul layar seperti ini, di mana email ini akan kita ganti dengan kode masing-masing kabupaten. Di Sukoharjo kita memakai kode 3311. Kode ini tergantung kabupaten masing-masing. Tiap kabupaten mempunyai kode-kode tersendiri. Passwordnya yaitu 12345667.
Nah, akan muncul display seperti ini. Kita pertama-tama akan klik administrasi. Dataset ini berisi lengkap jumlah sasaran pemberian obat cacing, diantaranya berdasarkan jenis kelamin dan juga data lainnya. Dataset ini bisa ditampilkan dengan menggunakan grafik. Nah, kemudian kita akan klik rekam data. Rekam data akan muncul kecacingan, filariasis, tosomiasis, dan juga logistik obat. Apabila kita daerah yang melaksanakan POPM kecacingan, maka kita akan ngeklik kecacingan. Sedangkan kalau kita adalah daerah PEPM filariasis, kita akan klik untuk filariasis. Nah, kita klik kecacingan, kemudian kita klik cakupan minum obat. Akan muncul display seperti ini. Ini ada contoh-contoh beberapa yang sudah terisi. Kemudian kita akan klik di sini buat CMO. CMO ini adalah untuk mengisi data-data yang masuk di dalam sistem pelaporan kecacingan. Nah, displaynya seperti ini, yaitu ada puskesmas. Kita akan klik di sini, pilih puskesmas mana yang melaksanakan kegiatan ini. Kemudian di bawahnya adalah jumlah posyandu. Jumlah posyandu yang ada. Kemudian jumlah posyandu yang diberi obat. Terkadang ada beberapa posyandu tidak melaksanakan pemberian obat. Idealnya jumlah posyandu yang ada sama dengan jumlah posyandu yang mendapatkan obat. Selain posyandu di sini juga ada TK ataupun PAUD yang akan diberi albendazole 400 mg. Di bawahnya ada jumlah SD dan jumlah SD yang diberikan obat. Jumlah SD yang ada dan jumlah SD yang diberikan obat idealnya juga sama karena harus 100%. Kemudian di bawahnya adalah periode pemberian obat. Periode pemberian obat, kita klik bulan pemberian obat tersebut. Misalnya Februari, kita akan klik bulan Februari. Dan Agustus, kita akan klik bulan Agustus. Kemudian jumlah murid atau anak 1-4 tahun yang terdaftar. Di sini ada display laki-laki dan perempuan. Kita akan pisahkan antara laki-laki dan perempuan. Kita masukkan data jumlah anak 1-4 tahun laki-laki, kemudian di bawahnya perempuan. Demikian juga murid yang ada di bawahnya yang diberi minum obat. Idealnya jumlah yang terdaftar sama dengan jumlah yang diberi. Tetapi kadang tadi di awal kita jelaskan ada penundaan minum obat. Misalnya ada anak yang sakit ataupun anak yang terjadi kontraindikasi. Jadi apabila ada yang ditunda ataupun terjadi kontraindikasi, jumlah antara yang terdaftar dengan yang diberi berbeda. Terus di bawahnya adalah petugas. Ini adalah petugas yang memberikan obat cacing albendazole 400 mg. Namanya diisikan di dalam display ini. Kemudian jumlah murid atau anak umur 5-6 tahun yang terdaftar. Sama dengan yang golongan umur lainnya, yaitu laki-laki dan perempuan juga. Ini yang di atas yang terdaftar, yang di bawah yang diberi minum obat. Kemudian golongan umur berikutnya adalah golongan umur 7-12 tahun terdaftar, laki-laki maupun perempuan. Kemudian jumlah murid atau anak 7-12 tahun yang diberi obat albendazole 400 mg, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kita bisa melihat tampilan grafik apabila kita sudah mengisi semua data-data dari anak usia 1-12 tahun yang diberi albendazole 400 mg. Kita akan melihat grafik-grafik yang ditampilkan apabila sudah seluruh sasaran sudah diberi obat albendazole tersebut. Display dari grafik ini terdiri dari laporan cakupan minum obat atau cakupan pemberian obat cacing. Ini dalam persen. Kemudian laporan cakupan minum obat jumlah total sasaran. Display selanjutnya yaitu laporan cakupan minum obat SD atau MI. Kemudian laporan cakupan minum obat
SD dan juga MI. Yang selanjutnya juga laporan cakupan minum obat jumlah posyandu. Ini juga akan ditampilkan di dalam display-display ini. Demikian penjelasan tentang rekam data, pencatatan, dan pelaporan kecacingan pada elektronik filariasis